Sedang ngapain tuh, Mbak? Hah? Oh, ini. Saya itu lagi nulis draft kasar untuk pidato. Oh, pidato, Mbak. Tutor dong, biar waktu pidato bisa lebih Tutor? pede. Oh, gampang. Sebenarnya kalau berpidato atau berbicara di depan umum itu ya susah-susah gampang sih, susah-susah gampang. Gampangnya kalau sudah terbiasa, maksudnya sudah terbiasa juga sudah menguasai materi yang disampaikan. Sebenarnya berbicara di depan umum itu walau pokok atau isinya sedikit, tapi bisa kita tarik menjadi panjang sekali. Iya, bisa kita tarik menjadi panjang sekali. Nah, kalau susahnya itu, susahnya itu kalau belum terbiasa, apalagi punya penyakit demam panggung, nah itu susah. Tapi kalau kita sudah terbiasa melatihnya, ya lama kelamaan akan menjadi terbiasa. Namanya terbiasa ya udah biasa aja, nggak sulit lagi. Kalau biasanya saya itu kalau waktu mau pidato, cara yang pertama sebelum naik ke panggung, maksudnya sebelum saya mulai berpidato, cara pertama yang saya gunakan itu ialah menyiapkan materi terlebih dahulu. Terus setelah saya siapkan materinya, saya pahami terlebih dahulu apa yang akan saya bicarakan. Jadi yang akan saya bicarakan itu saya benar-benar sudah paham. Soalnya gini, kalau dipikir aja, kalau misal saya mau berbicara tentang sesuatu, tentang materi, di mana materi atau hal tersebut saya belum menguasai, nah otomatis mau ngomong aja gini, nanti kalau aku salah gimana, nanti kalau aku lupa gimana gitu kan. Nah, jadi cara yang pertama yaitu tadi menyiapkan materi, yang kedua memahami materi atau topik yang akan dibicarakan. Gitu. Kalau sudah memahami, sudah paham secara keseluruhan, secara keseluruhan, terus secara pernik-perniknya juga sudah paham, baru aku buat naskah kasar. Maksudnya gini, yang mau disampaikan itu ada apa saja, jadi ditulis cuma poin-poinnya saja. Jadi walaupun nanti kita berbicara panjang lebar, misal intinya saya cuma mau membicarakan tentang dampak negatif sosial media tanpa pengawasan, begitu ya. Sebenarnya kan simple. Yang pertama yaitu pengertian media sosial. Nah, itu walaupun satu poin itu yaitu pengertian media sosial bisa saya tarik menjadi panjang. Tapi dengan adanya naskah kasar atau poin-poin yang sudah ditulis tadi, walaupun pembicaraan sudah ditarik panjang ke sana ke sini, kita punya rel di mana kalau sudah terlalu jauh kita berbicara, kita ini waktunya saya membicarakan tentang ini gitu. Terus ada runtutannya. Jadi kita nggak perlu, kalau waktu di panggung kita nggak bingung, setelah ngomong ini mau ngomong apa lagi gitu, nggak akan terjadi seperti itu. Soalnya kita sudah mempunyai rel, sudah mempunyai kunci, yaitu tentang yang pertama ini, yang kedua saya mau ngomong ini, ketiga ini. Nah, itu sudah ditulis semuanya. Terus kemudian kalau itu kan tadi sebelum di panggung atau sebelum di tempat. Nah, ini waktu pas mau berbicara, itu biasanya kalau saya tarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas gini.
Nah, tarik nafas terus keluarkan secara perlahan-lahan. Dengan seperti itu, dengan tarik nafas kemudian mengeluarkan secara perlahan, itu bisa membuat saraf-saraf kita menjadi lebih tenang. Jadi yang tadinya agak grogi, kalau saya setelah tarik nafas dengan perlahan itu, nanti rasa groginya bisa sedikit berkurang. Jadi sebelum berbicara, yaitu tadi, kalau saya tarik nafas terlebih dahulu agar saraf-saraf kita menjadi lebih tenang, nggak sepaneng. Soalnya kalau dari awal sudah sepaneng itu jadi ini nanti gimana gitu kan, jadinya kayak terburu-buru terus panik gitu. Jadi yang setelah di panggung tadi, tarik nafas terlebih dahulu dengan tenang saja, nggak usah terburu-buru. Kemudian ini yang sering sekali orang-orang bicarakan. Orang-orang biasanya, gimana dong caranya biar berbicara di depan orang itu bisa pede gitu. Biasanya ini yang sering dibicarakan, yaitu menganggap pendengar atau audien itu tidak ada. Nah, tapi kalau menurut saya, yaitu bisa sih, benar, iya bisa. Tapi kalau saya pribadi biasanya bukan menganggap audien tidak ada, tetapi menganggap audien yang ada di depan saya itu sama dengan saya. Maksudnya di sini saya belajar, mereka yang ada di depan saya juga belajar. Jadi menganggap orang yang mendengarkan kita sama dengan kita. Jadi nggak perlu minder, loh, yang mendengarkan saya, misal saya berpidato di sini, saya berbicara di sini, yang mendengarkan ada guru, ada bupati, siapa. Loh, lihat orangnya saja langsung grogi. Nah, itu itu salah satu hal yang membuat kita menjadi kurang pede. Soalnya kita menganggap bahwa yang mendengarkan kita berbicara itu orang yang lebih tinggi daripada kita. Kalau menurut saya itu bisa dihilangkan dengan cara yaitu tadi, grogi gara-gara ada orang yang lebih pangkatnya lebih tinggi daripada kita, atau usianya lebih tinggi daripada kita, atau mungkin mereka adalah orang yang lebih jago atau lebih lebih pintar dalam hal yang akan kita bicarakan daripada kita. Nah, itu menurut saya caranya yaitu dengan itu, menganggap mereka yang mendengarkan itu sama seperti kita. Jadi nggak usah minder dengan siapa yang mendengarkan atau siapa yang melihat. Itu menurut saya. Jadi untuk teman-teman yang lagi bingung gimana ya caranya berbicara di depan orang agar tetap pede gitu, kalau dari saya seperti itu. Mungkin teman-teman ada punya cara yang lebih lebih mudah atau cara yang lebih mengena untuk teman-teman, bisa itu, atau bisa bagi cara dengan saya lewat komentar-komentar di bawah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa berguna buat teman-teman yang membutuhkan. Oke, terima kasih.